Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kewer, jumpa lagi di channel Fanani Evin. Di kesempatan kali ini saya mau ajak kalian semuanya untuk unboxing. Apalagi kalau bukan ini teman-teman. Jadi saya dapat kiriman dari Navihut. Mungkin tahun kemarin saya itu dapat kiriman tipe L1-nya. Sekarang tipe L2. Navihut ini lini produk dari Meilan. Kalau kita searching di marketplace Indonesia, yang bakalan muncul produk Meilan itu lampu-lampunya. Di Navihut itu ada L1, L2, L3 dan beberapa tipe lainnya. Nah, ini sekarang kita akan membahas L2. Misalkan kalian beli produk Navihut L2 itu dapat apa saja sih? Nah, ini penampakan dari boxnya teman-teman. Kalau dari atas seperti ini ada tulisan Navihut, kemudian ada gambar dari unitnya L2 color screen GPS navigation by computer. Dari sudut atasnya ini ada cantolan, kemudian dari bawah untuk bagian bawahnya ini ada tulisan Navihut. Dari sisi sampingnya ini ada aplikasi Navihut, breakproof aluminium alloy base, beratnya hanya 60 gram, terus IPX7 waterproof. Di samping selanjutnya ini untuk ukuran layarnya 2 inch ya teman-teman, berarti kecil sekali. Kalau 2 inch itu paling segini ya. Untuk baterainya 25 jam, ini menurut klaimnya ya. 25 jam ya untuk seharian lah ya. Kalau misalkan untuk ultra ya hampir tiap hari harus ngecas teman-teman. Sangat cukup lah kalau misalkan untuk goes event 200 kilo itu mestinya cukup sih. 200 kilo 300 kilo ya kalau 25 jam. Chargernya sudah menggunakan Type C, terus accumulated 2000 km ini akumulasi ya. Bagian bawah ini ada cute color screen by computer. Jadi di Navihut L2 ini sebenarnya ada beberapa warna. Yang pertama warna hijau seperti ini ya, Tosca gitu. Terus ada warna pink dan ada warna hitam teman-teman. Terus ini turn by turn indication road name display. Jadi di cyclocom ini nama jalannya bisa terdeteksi teman-teman, bisa terbaca seperti itu. Deviation guidance, terus ada connectivity, bisa connect dengan DA2, bisa connect dengan AXS, terus bisa connect dengan radar tail light atau lampu belakang, customize data fields and page via apps. Jadi kalau kalian mau custom data-data yang ingin kalian tampilkan, kalian tidak bisa langsung dari unitnya, tapi kalian bisa menggunakan aplikasi Navihut. Langsung aja kita buka. Di sini ada kayak solasi gitu. Ini sudah saya buka yang pasti ya. Nah, ini kita tinggal buka. Terus ternyata tidak ada magnetiknya teman-teman. Ini sebenarnya harus ada magnetik ya, sistem magnetnya gitu. Jadi bisa buka tutup aman kayak gitu ya. Kalau seperti ini ya, misalkan seperti yang kalian lihat solasinya sudah tak buka ya. Ya tidak bakalan mudah menempel lagi. Kalau misalkan ada sistem magnetik di box ini sih bakalan jauh lebih keren. Itu dari segi boxnya. Langsung aja kita buka teman-teman. Oke, ini unitnya ya seperti ini. Nanti kita lihat, kita taruh dulu. Nah, kira-kira bakalan dapat apa sih kalau kita beli Navihut L2 ini mika untuk menopang dari unitnya. Kita taruh dulu. Terus kita dapat O-ring ya, tali. Ini O-ring yang untuk handlebar standar 25 dan ini untuk O-ring yang handlebar oversize teman-teman. Atau bisa juga digunakan kalau cyclocom kalian ingin ditaruh di stem. Jadi bisa menggunakan yang besar. Ini untuk yang handlebar kecil. Oke. Dapat bracket ini, bracketnya seperti ini teman-teman. Dan karetnya ini bulky, karetnya tebel, jadi mantap. Kalau dibandingkan dengan bracket aftermarket yang made in Taiwan lainnya, ini seperti ini. Dia tipis tapi ini bulky. Mantap nih. Kita dapat layar atau tali pengaman untuk cyclocomnya saat digunakan. Jadi fungsinya adalah mencegah jatuh jika cyclocom itu terlepas dari bracketnya. Kita mendapatkan kabelnya mode USB biasa seperti ini teman-teman, USB biasa dan ujungnya USB Type C. Ini kita coba buka. Kira-kira panjangnya seberapa?
Wow, ini cukup panjang untuk kabelnya teman-teman. Ini sih kurang lebih di 1 meteran ya. Ini cukup panjang. Dan kualitas kabelnya bagus. Kita mendapatkan quick start guide teman-teman. Jadi kita dapat buku yang bisa kita baca kalau kita lagi santai melihat fitur-fiturnya, terus cara penggunaannya seperti apa. Oke, sudah tidak ada apa-apa lagi nih. Kosong, kita nggak dapat yang namanya barfly. Ini kalau misalkan kita dapat barfly sih bakalan jauh lebih keren sih ya menurutku ya. Ini adalah unitnya teman-teman. Bisa dilihat ya unitnya. Dari tampak atasnya itu ada tulisan Navihut, kemudian di sini ada gambar lampu. Jadi ini fungsi untuk meredup dan mencerahkan backlightnya. Terus ini ada arah atas bawah kayak gitu ya. Ini ada. Nah, bagian sini ada gambar loop. Terus ini ada start dan pause. Terus ini apa ya? Aku nggak tahu kotak ini, lupa aku. Layarnya itu sudah terlapisi teman-teman. Ini ada lapisannya. Kalau bisa dilihat, ini dia ya seperti ini. Ini ada lapisannya yang tidak bisa dilepas. Kemungkinan sih bisa dilepas ya. Cuman kayak screen protector gitu. Tapi sayangnya pas waktu masang kok ini ada gelembung udaranya. Ini di bagian depan itu ada Navihut tulisannya. Terus, wah, ini sensor. Mungkin sensor ya teman-teman, sepertinya sih sensor ini ya. Oke, terus sisi samping ini ada tombol untuk on off. Terus ini ada tempat menaruh lanyard. Oke, sisi samping satunya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada tombol untuk atas dan bawah untuk milih menu ya. Terus sisi bagian belakang ya, bawahnya, belakang atau bawah pokoknya itulah. Ini ada keterangan lagi selain loop. Ini ada home, terus ini ada tombol tengah itu selain untuk start dan pause ya, dia juga berfungsi sebagai menyelesaikan perjalanan. Jadi savingnya itu tinggal tekan di sini juga. Terus ini yang satunya tombol sini ini untuk zoom in dan zoom out dari petanya. Bagian belakangnya teman-teman. Nah, body case-nya saya rasa ya, yang bagian sini ini bodinya itu terbuat dari alloy teman-teman. Bodi alloy yang dibalut dengan plastik. Ini kemungkinan mungkin dari plastik ABS ya. Nah, jadi dia ada dua part bagian ya. Ini bodi utama dari cyclochrome-nya, kemudian dibalut dengan plastik. Nih, ada 2 bodi ya. Oke, terlihat jelas kan teman-teman? Dan untuk bracket atau tempat dudukan ke bracketnya ini dia terbuat dari bahan alloy. Kalau alloy kemungkinan patah sih kecil ya, tidak seperti cyclochrome yang lainnya yang terbuat dari plastik untuk backcase-nya. Seringkali yang terjadi di Indonesia adalah bagian sininya patah. Anggaplah misalkan patah, ini bisa di replacement teman-teman. Ada partnya yang bisa kalian beli dan diganti seperti itu. Untuk bagian port chargingnya dia sudah menggunakan Type-C. Gimana sih caranya menyalakan Navihut L2? Di sini ada tombol on off ya teman-teman. Nah, kita tekan beberapa detik ya. Oke, sudah menyala. Ada tulisan Navihut, terus keterangan unlocated, berarti sinyal GPS-nya belum terkoneksi dengan satelit teman-teman. Kita tunggu aja beberapa saat. Tampilan pertama ya. Tampilan pertama seperti ini, menunggu. Ini agak lama karena posisi saya itu sedang ada di dalam ruangan. Kalau misalkan kita ada di luar ruangan, sepertinya bakalan lebih cepat. Sudah ada keterangan bahwasanya sudah terkoneksi dengan satelit ya teman-teman. Oke, tampilan pertama seperti ini, ada speed, cadence dan heart rate. Terus di sini ada apa ya? Di sini bagian ada hijau pojok kiri itu logo dari peta. Terus ini ada baterai ya, kapasitas baterai. Terus kita coba tekan lagi. Ini ada kurang lebih 9 atau 10 itu ya indikator. Speed, distance. Kita klik lagi. Ini AVG maksimal speed. Ini speed lagi, speed. Ini diagram kayak gitu ya. Terus ada power,
terus speed, lap distance, ada lap, time, distance, kilometer, terus ini peta. Nah ini petanya seperti apa, penunjukan posisi kita. Nah sayangnya ya di Navihut L2 ini belum bisa menampilkan peta real jalan, misalkan jalan yang akan dilalui seperti itu sayangnya di situ. Dan ya seperti ini tampaknya hanya poin aja, dan dia hanya bakalan menampilkan jalan yang telah kita lewati, bukan jalan yang akan kita lewati. SW itu southwest ya, ini menuju arah atau arah mata angin. Speed, distance, ini speed, altitude, jadi ini kayaknya ketinggian ya, ini 20 meter. Ini ada beberapa poin, ada speed, altitude, ascent itu nanjaknya sudah berapa meter, heading itu arah mata angin, slope, apa slope itu, gradient kayak sepertinya, temperatur 30,9, sunrise jam 5.48, sunset 17.51. Terus apa lagi? Nah speed, cadence, umum lah. Nah, balik lagi ke menu yang pertama teman-teman. Nah kalau misalkan mau melihat menu yang lainnya dari speed ini, kita bisa tekan bagian sini teman-teman, bagian bawah yang arah ini, keluar nggak ya? Nah dia juga bisa. Oke. Nah selain dari bagian sini, ini juga bisa bermanfaat untuk melihat menu-menu yang lain. Oke, seperti itu teman-teman. Terus ini untuk ke home teman-teman, tekan agak lama. Nah ini ada menu home, ini ada record ya, terus ada road, ada training, kemudian ada setting. Nah settingnya seperti apa sih? Cuman ada sound, ini soundnya sudah saya matikan. Suaranya seperti apa sih, kita cek. Nah suaranya seperti ini teman-teman. Nah terus ada backlight, ada luminance adjust, display mode, terus auto turn off itu 10 menit kalau nggak dipakai, time zone, terus ini UTC apa ya, GMT, coba tak nyalakan aja. Oke. Timer format, ada bahasanya nggak ada bahasa Indonesia. Unit measure, ini pemilihan datanya itu bisa metrik atau imperial. Kalau misalkan metrik ya, nah imperial kilometer itu bakalan jadi miles. Oke, kita pakai metrik aja. Terus temperatur sudah saya rubah ke derajat Celcius. Terus altitude calibrate, kita bisa mengkalibrasinya. Kalibrasinya kalau altitude itu misalkan kita ada di pinggir pantai gitu, itu jauh lebih akurat sih teman-teman, karena bener-bener di titik nol. Kalau kayak gini sih ya saya rasa kurang akurat juga, karena kita sudah ada di dataran entah berapa meter dari permukaan laut. Oke, ini untuk odometernya, jadi apa namanya, perjalanan dengan cyclocom ini sudah berapa kilo, ini sempat saya cobain juga. Dan maintenance, call of message, jadi jika cyclocom ini terkoneksi dengan HP kalian, misalkan ada telepon atau ada WA, ya otomatis akan ada keterangan atau ada sinyal dari cyclocomnya seperti itu. Turn on, turn pop up box, gender, berat badan, terus vector reset, udah. Device info, sudah gitu aja. Terus apalagi ya ini. Nah connectivity itu connect dengan apa aja, bisa sensor, dia itu AdShift itu untuk AXS biasanya. Record, nah record ini itu history perjalanan kalian. Nah itu masuknya ke record yang sudah perjalanan yang sudah terjadi. Rute ini ya kalau kalian masukkan GPX atau mengimpor GPX ke cyclocom ini, otomatis lokasinya akan ada di road teman-teman. Sayangnya kemarin pas waktu ketika saya cobain, kan umumnya orang Indonesia bikin rute itu di aplikasi Komoot, kemudian diimport ke bentuk file GPX. Selanjutnya dari file GPX itu saya masuk ke Navihut L2 ini, sayangnya belum bisa.
Nah, saya konfirmasi ke tim Navihood-nya, nanti kita coba perbaiki kendala tersebut, isu ini. Jadi saat ini belum bisa memasukkan importan GPX dari Komoot teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian punya GPX dari event-event apa, kayak misalkan Audax, BJ, terus event-event yang lainnya, sudah tak coba dan bisa berfungsi dengan baik. Misalkan kalian ingin bikin map, ya bikin satu perjalanan, kalian bisa memanfaatkan aplikasi dari Navihood ini sendiri. Karena di sana kita dikasih fitur, kita bisa bikin jalur langsung diimport ke Navihood ini. Itu berjalan dengan baik. Semoga aja yang dari Komoot ini segera bisa diperbaiki isunya ya. Misalkan kalian sedang riding, terus ingin membuka map dengan cepat, kalian tidak perlu masuk ke menu-menu tadi teman-teman. Kalian cukup tekan tombol ini ya, tekan tombol ini agak lama, langsung ke menu file GPX. Ini akan langsung ke menunya dan kalian tinggal pilih GPX yang mana kalian akan pakai, seperti itu. Jadi dia ada shortcut seperti itu. Tombol on off, misalkan kita tekan sekali, ini akan merubah backlightnya ya. Nah, redup atau terang seperti itu. Nah, misalkan kita tekan 2 kali, tek akan menampilkan status dari cyclocom ini. Misalkan ini sudah connect ke satelit ya, terus tidak connect dengan dia cepat baliknya. Nah, dia tidak connect dengan HP, terus ini statusnya menggunakan gravel. Dia ada fitur untuk sepeda gravel sendiri, teman-teman. Jadi untuk gravel ada, road bike ada, terus ada untuk training sendiri ada, mountain bike sendiri juga ada. Jadi gravel sudah diberikan, ya udah spesifikasi untuk sepeda gravel sudah ada di sini. Ada presentase baterai ya. Ini ada bulan, tanggal dan hari, terus ada waktu. Sekarang jam 16.25 saya buat video ini, dan ini ada cadence sensor, ada heart rate sensor, terus ada power meter. Oke. Dan ini untuk kecerahan ya, tingkat kecerahannya bisa diatur dari sini. Nah, seperti ini. Navihood ini secara umum dia sudah menggunakan 3 mode satelit, teman-teman. Itu semuanya kalian bisa akses hanya dari aplikasinya, tidak bisa menggunakan langsung cyclocomnya. Sekarang coba kita bandingkan dengan, kebetulan di sini ada produk dari Breeton yang harganya mirip-mirip. Harganya yang ini tuh paling mirip itu ini dibandingkan kalau yang ini di atasnya ya. Nah, sekarang ini ada Breeton 320 teman-teman. Breeton 320 sekarang kurang lebih di angka 2 jutaan lah. 2 jutaan, under 2 jutaan lah. Dan ya ini nanti harganya tak spillkan di akhir ya video teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Dia kecil mungil. Kalau dari segi tebelnya segini. Nah, ini kejadian yang ini nih, Breeton yang 750 ini bagian belakangnya ini kan sudah pernah patah punyaku ya. Ini pinjaman juga sebenarnya. Jadi ini udah patah, terus sudah saya ganti dengan part aftermarket seperti itu. Nah, yang original itu seperti ini. Ini aja yang tebel seperti ini dari plastik dia bisa patah teman-teman. Ya. Nah, sekarang yang ini dia menggunakan alloy. Jadi kemungkinan patah sangat kecil sekali. Terus apalagi dia alloynya ini bisa di replacement. Misalkan rusak atau bengkok atau kayak gimana, itu dia bisa diganti lah intinya kayak gitu. Untuk Navihood L2 ini dia kompatibel dengan bracket aftermarket yang lain, bracket yang khusus untuk Garmin sebenarnya. Nah, yang ada di pasaran kan kayak gitu kan. Oke, kita pasang. Klik teman-teman. Dia tidak ada goyang sedikit pun, nggak ada goyang teman-teman, tidak ada goyang. Jadi otomatis kalau misalkan kita tadi nggak dapat barfly, ya kita masih bisa menggunakan barfly yang ada di pasaran Indonesia seperti itu. Ini kalau nggak salah punyanya IGP Sport, dia agak oblak dikit. Nah, ini agak oblak ini.
Ini bawaannya EGP Sport. Ini ya, ini punyanya EGP Sport, terus tak pindah ke sini. Itu agak oblak teman-teman. Oke. Kalau punyanya Garmin aftermarket pun dia oke, bisa dan tidak oblak sama sekali. Sayangnya dia hanya bisa yang bagian ini ya, dia hanya bisa menampilkan jalan yang sudah kita lewati, bukan jalan yang akan kita lewati teman-teman. Sayangnya di situ. Jadi kita nggak bisa lihat nih, oh nanti depan ada pertigaan atau apa. Kita hanya berdasarkan penunjuk arah saja. Kalau sudah penunjuk arah sih ya, kemarin cobain sih akurat. Bahkan garis apa ya, tikungan nikungnya itu kecil gitu, dia tetap ngasih tahu di situ ada tikungan. Kerennya di situ sih, akurasinya cukup baik kemarin. Dan yang terakhir nih, dengan spek yang sudah saya sampaikan, plus minus yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira harganya berapa sih? Menurut keterangan dari Navihood, dia di angka, ini aku nggak tahu ya kalau di pasaran Indonesia nantinya, karena saat kemarin sempat ngobrol katanya bakalan masuk ke Indonesia karena sudah ada distributor resminya. Ya kita tunggu aja, semoga aja segera dijual di Indonesia secara resmi itu. Tapi secara global Cyclocom Navihood L2 ini dibanderol oleh Navihood itu di angka 99,99 euro teman-teman. Kalau dikurvkan sekarang itu kurang lebih di angka 1,7 jutaan. Nah, apakah worth it? Sangat worth it dengan dibandingkan Cyclocom di pasaran under 2 jutaan ya yang ada di Indonesia sekarang. Nggak tahu nanti kalau misalkan sudah dijual resmi di Indonesia itu berapa, kita tunggu saja. Oke, kira-kira gitu teman-teman untuk video unboxing dan ulasan singkat mengenai Cyclocom Navihood L2. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi kalian kalau misalkan kalian ingin untuk mencari Cyclocom yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kita ini sebagai pesepeda bakalan banyak banget pilihan Cyclocom yang ada di pasaran. Kita bisa membandingkan produk A, B, C, D dengan sesuai kebutuhan kita, serta apa ya yang kita inginkan dari satu Cyclocom gitu. Ya keren sih, menambah banyak pilihan untuk teman-teman pesepeda. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk Navihood sudah dikasih produknya, dikirimin produknya yang bisa saya review seperti ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Follow Instagram saya fanani.evin, follow juga Instagramnya Navihood official, dan jangan lupa follow juga Focusrite Indonesia. Terima kasih untuk audionya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KWR. Jangan lupa makan teman-teman. Mantep nih, bulky. Ini keren loh, kayak HP-HP yang tahan banting, dia keren banget nih. Keren loh, mantap.